Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat tani porang, ini Bapak Romli di Wanayasa, yang mana Bapak Romli ini sering sharing pada kami juga sering ke Pak Romli, jadinya agak tukar pikiran masalah penanaman porang. Jadi rekan-rekan, ini adalah musim yang tiga ya Pak? Ini udah yang musim yang ketiga, jadi sudah 3 tahun dan sudah panen. Suka dukanya dari awal Pak Romli, coba Pak Romli kan termasuk di sini orang yang pertama. Nah itu terhadap masyarakat lingkungan, apakah dicemooh, apa disanjung atau bagaimana? Aku pengen tahu sama nggak dengan saya gitu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tani porang, awalnya saya di sini Desa Wanayasa. Nama saya Romli Gatu. Pada Desa Wanayasa, Cirebon atau perbatasan dengan Cirebon Kuningan. Awalnya saya menanam porang di sini yang pertama kali di Wanayasa. Tapi begitu saya nanam sudah tumbuh, warga di sini pada bilang ya mencemoohkan bahwa buat apa itu porang karena nggak bisa dimakan awalnya gitu. Dan setelahnya 1 musim dan 2 musim, saya langsung panen lagi tuh, panen raya lagi tuh. Dan alhamdulillah saya panen raya melakukan hasil yang memuaskan walaupun tidak sesuai dengan harapan. Awalnya saya dihina, dimaki-maki, warga masyarakat di sini karena ya buat apalah gitu. Pak Bong juga nggak mau katanya, juga nggak mau, apalagi manusia buat mana itu banyak sekali katakan hampir 1 hektar atau itu. Dan alhamdulillah tahun yang kedua saya panen, dengan saya tanam yang panen 5.000 meter, saya ambil dapat 40 ton dengan harga 10.000. Nah, jadi harga kan 40.000. Nah, disitulah setelah saya panen, warga di sini langsung mendesak saya. Katanya saya juga pengen nanam kayak gitu ya, pengen nanam semua. Berarti dapat 400 juta ya Pak? Iya, 400 juta. Dari angka 400 juta mungkin tertarik semua orang. Wah, berubah kita berbondong-bondong saya minta mau sekolah yang ini. Ya alhamdulillah karena saya ada kerja duit, makanya saya dikasih untuk 1 orang cuma 3 kilo sampai 5 kilo lah. Tapi nantinya kembali ke modal. Tapi nanti umbinya terusnya dibeli sama saya. Artinya gini Pak, bibit tadi Bapak pinjemin ya? Pinjemin ya. Tapi nanti kembali lagi misalnya 3 kilo, 3 kilo lagi. 3 kilo. Cuma dengan cara belinya Bapak beli. Bagus ya. Artinya Bapak bisa menyelesaikan masalah. Ya, si warga sekarang akhirnya kan ikut semua itu. Kalau yang pengen nanamnya banyak, ya beli itu malah. Tapi dengan dasar-dasar memakai organik dan sistemnya seperti Bapak. Ini ikutin saya, Ya. arahan-arahannya gitu. Alhamdulillah gitu. Terus untuk yang sekarang gitu Pak, masih ada nggak yang orang-orang yang seperti itu, orang yang awam tapi masih nyemooh itu ada Pak? Sekarang udah nggak ada Pak, malah dia yang langsung itu ke saya tuh. Saya pengen gitu, pengen belajar gitu. Akhirnya ya alhamdulillah lah. Malah sampai keluar desa juga ya alhamdulillah banyak. Ngomong-ngomong nih Pak, sekarang itu yang ditanam itu berapa hektar dan jumlahnya berapa? Total dari semua. Yang ditanam sekarang kurang lebih 2 hektar. Yang ditanamnya kurang lebih 120.000 pohon. 2 hektar, 120.000 pohon. Nah ini ada di Wanayasa. Wanayasa itu kabupatennya Kuningan, Cirebon, tapi perbatasan dengan Kabupaten Kuningan, jadi udaranya itu masih sepoi-sepoi sejuk gitu. Artinya Pak Romli ini menanamnya itu 2 hektar itu di bawah tegakan. Pohon apa Pak? Pohon buah-buahan, ada mangga, ada buah-buahan. Karena itu direncanakan dengan baik, jadinya hasilnya baik. Nah, rekan-rekan kalau mau nanam porang, misalnya di pegunungan juga tuh, jangan sampai itu ditebanin semua, agar supaya tidak ada kelongsoran.
artinya itu ditanemin pohon-pohonan yang tanaman keras, minimal pisang lah ditanemin, jadi agar untuk mengurangi longsor atau banjir. Nah nanti kalau itu banjir pasti sampai ke bawah, kasihan yang bawah iya betul. ya. Sama kasusnya yang di sini juga sama, artinya itu di tanah tinggi, di sebelah sananya itu ada dataran rendah juga, tapi kita masih mengingat dia ada di bawah, jadi masih ada tanam-tanaman, jadi tidak merugikan orang lain gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah setelah itu keberhasilan Pak, ini apakah ada mau penambahan lagi enggak? Enggak pas ya Pak. Pas ya. Karena udah punya bibit, istilahnya nggak beli lagi gitu. Setiap tahun ada penambahan, setiap tahun. Oke, ini Pak Romli mau menambahin artinya itu kuota lahan dan otomatis nanam tanaman yang lebih banyak lagi. Barangkali yang di Kuningan atau Cirebon yang memiliki 1 ton, 2 ton, Ya betul. nggak usah jauh-jauh jualnya Iya. ke Wanayasa atau yang di ini Pak Romli ya, Pak Romli, itu rumahnya dekat dengan jalan raya. Kalau enggak ada di Singkup, Ya. yaitu Pak Agus, nanti juga bisa kita terima. Jadi para petani yang sedang panen cuman 1 ton, 2 ton itu nggak usah khawatir, Jangan khawatir ya. ada anterin aja di situ ya kita beli. Mungkin itu. Jadi untuk meyakinkan masyarakat khususnya di Cirebon sama di Kuningan yang tadinya itu mencemooh, karena Pak Romli ini juga termasuk di Wanayasa ini perintis, artinya itu orang yang pertama. Sama saya juga di Singkup itu orang pertama, artinya di situ cemoohnya sama, ibarat katanya tidak enak dimakan, kenapa ditanam ya. Iya. Ya punten bae nih, karena orang yang mencemooh itu belum mengerti. Tapi setelah itu mengerti, ya mungkin dia juga nggak tahu malu atau bagaimana. Ya, itu sama kasusnya dengan saya Pak. Ya. Ya. Nah, ada kisah lagi Pak. Misalnya begini, kalau misalnya udah para petani yang sudah sedikit, karena banyak yang keliling, kan harganya terusnya kasih sama petani. Oh iya, Janganlah sampai tergiur lah, misalkan harga 2-3 ribu lah. Iya. Ini langsung saja ke saya atau ke Pak Agus, maksudnya gitu. Jadi harga minimal harga pabrik lah gitu. Standarisasi. Ya, jadi nggak itu para petani. Ya. Jadi mungkin kalau yang mungkin misalnya kan 2 kintal, 3 kintal, kita bisa lah untuk diterima dengan harga pabrik. Jadi jangan sampai ibaratnya dijual sama yang keliling dengan harga 3.000 atau 2.000. Kasihan petani. Iya, kasihan modal. Ya, mungkin kalau cuman melalui kita aja, mungkin proses untuk administrasi sama kita itu aja ya Pak, ya, Pak. Untuk apa itu ya, kita punya karyawan juga Ya, soalnya ya, yang ya, dibayar ya. itu aja kan gitu. Jadi kita nggak usah dulu, kita saling bantu ya Pak. Ya, sama-sama petani porang lah. Ya, gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada ibaratnya itu apa itu tengkulak yang nakal lah. Itu aja mungkin dari kami. Mungkin ada kisah lagi Pak Ya. yang Ya, mungkin nanti sambung lagi. ya, mungkin buat Ya. petani formula gimana tuh? Ya, buat petani pemula kalau bisa yang pemula ini janganlah nanam dengan cabutan istilahnya. Jadi orang cabutan itu kan istilahnya nggak 100% untuk hidupnya.
kadang-kadang mati di perjalanan. Kalau bisa, kalau untuk pemula ya dari katak saja. Lebih baik ini. Berarti kan intinya gini Pak, buat yang formula jangan coba-coba menanam kalau tidak belajar dulu. Ya betul. Artinya orang yang sudah menanam sampai panen atau 3 musim itu bisa untuk dipakai untuk acuan ya Pak. Betul. Berarti kan sama pemikiran saya Pak. Ya sama ya. Ya, dan itu para sahabat tadi yang mungkin untuk formula itu artinya bukan anak-anak, bukan artinya orang tua, tapi orang tua pun pertama nanam itu formula gitu, bukan artinya saya udah tani puluhan tahun nanam kaos kia aja bisa, belum tentu. Artinya itu step by step memang harus dipelajari dan itu sebetulnya mudah ya Pak. Ya mudah sekali. Mudah kalau udah ngerti, kalau nggak ngerti ya punya. Sama. Ya itu aja rekan-rekan, Bapak ini sudah berarti panen yang kedua Ya. selama kira-kira berapa miliar nanti Pak? Ya, di atas 1 miliar. Pengen Di atas 1 miliar. Yang kemarin 400 juta masih ada yang kata-kata atau yang umbi-umbi yang kecil masih ditanam. Sekarang targetnya itu 1 miliar. Soalnya kemarin cuma seperempat di 5.000 meter. Tuh kan cuma 5.000 meter 400 juta. Iya. Artinya kan sekarang full. Sekarang. Nanamnya masih jalan, terus kan belum mah. Berarti kan kemarin kan 400 seperempat. Iya. Kalau dikalikan 4 kan berarti 12. 4 kali 5. Wah, 2 miliar bro. Betul, iya. Betul. Ya, ini estimasi sebetulnya kan tidak jauh karena kemarin tidak jauh juga ya Pak. Tidak jauh ya. Yang artinya itu kemarin menganggarkan itu 1,5, cuma sudah ditawar 1,4 ya. 1,4 tidak dikasih, akhirnya dipanen saja, ditimbang akhirnya Itu yang separuhnya Pak yang gini. artinya berarti kan lebih. Iya, lebih. Jadi kalau mau jual jangan jual hijauan. Hijauan itu artinya masih ada di lokasi. Diangkat, kemudian dibawa ke Pak Robring atau dibawa ke Agus. Nanti harganya harga sesuai dengan perusahaan. Oke, sahabat tani, dicatat tuh. Jangan ke yang ngider-ngider. Agar supaya petani itu bangkit. Iya, bangkit. Kenapa itu yang apa? Yang itu ya yang hasil kerjanya yang gitu. Iya. Jauh dia Bisa berapa persen? Iya. Banyak kan dia berarti. Bahkan iya. Memang modalnya berdoa. Oke, Pak Romli ini memiliki konten namanya Romli Gardu. Nah itu Bapak ini nanti kalau di situ dilihat Romli Gardu, namanya 2 hektar lebih, berarti kan tambah tadi. Iya, betul. Ya itu 2 hektar lebih. Apa saja ada? Ya, itu pasti Pak. Jadi para sahabat tani orang khususnya di Indonesia, jadi kalau mau menanam untuk yang formula harus belajar dulu minimal yang 3 musim udah bisa dipakai untuk acuan agar supaya berhasil ya Pak ya, gitu ya. Gimana cara supaya berhasil? Ingat, jangan menjadi petani yang dekil tapi petani yang keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.